Annyeonghaseyo. Rp1.000 untuk layang-layang. Senar terulur, layang terbanglah sudah. Anak-anak semua yang tersayang, jangan pernah lupa bersedekah. Kita masuk pada renungan pagi kita pada saat ini dengan judul Langkah Pertama dalam Penerimaan. Ayat hafalan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Orang-orang yang belum merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan cara mengakui kesalahan mereka berarti belum memenuhi syarat pertama penerimaan itu. Jika kita belum mengalami pertobatan yang tidak perlu disesalkan dan belum mempunyai kerendahan hati yang sejati dalam jiwa dan roh yang tulus mengakui dosa-dosa kita, jijik akan kesalahan-kesalahan kita, berarti kita belum berusaha dengan sungguh-sungguh mencari keampunan dosa. Dan jika kita tidak pernah mencarinya dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan pernah mendapat damai Allah. Satu-satunya sebab mengapa kita tidak mendapat keampunan dari dosa-dosa kita pada masa lampau ialah karena kita tidak mau merendahkan diri serta menurut syarat-syarat firman kebenaran itu. Petunjuk-petunjuk yang jelas telah diberikan mengenai hal ini. Pengakuan dosa, apakah di hadapan orang banyak atau sendirian, haruslah dengan sepenuh hati dan dinyatakan dengan tulus, bukan karena rasa terpaksa dari orang yang berdosa itu, bukan pula dengan cara sembrono dan remeh, atau dipaksa oleh orang-orang yang tidak menyadari rasa jijiknya sifat dosa itu. Pengakuan yang mengalir dari setiap jiwa berjalan menuju Allah yang mempunyai kasih yang tiada batasnya. Penulis Mazmur berkata seperti berikut, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Pengakuan yang sesungguhnya selalu bersifat unik, serta mengakui dosa-dosa yang khusus pula. Barangkali keadaan dosanya sedemikian rupa sehingga harus dibawa ke hadapan Allah saja. Mungkin itu harus diakui kepada orang-orang yang telah menderita karenanya. Atau mungkin pula kesalahan yang dilakukan di hadapan orang banyak sehingga perlu diakui di hadapan orang banyak. Tetapi semua pengakuan haruslah pasti dan langsung pada sasarannya, mengakui dosa yang nyata-nyata telah dilakukan. Tanpa pertobatan dan pembaruan yang sejati, pengakuannya tidak akan diterima Allah. Harus ada perubahan yang pasti di dalam kehidupan. Segala sesuatu yang sifatnya menentang Allah haruslah dibuang. Inilah hasil yang murni dari penyesalan kita akan dosa itu. Tugas yang hendak kita lakukan amat jelas dipaparkan di hadapan kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Yesaya 1 ayat 16 dan 17. Berbicara mengenai pekerjaan pertobatan ini, Paulus berkata, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu.
2 Korintus 7 ayat 11. Kebahagiaan sejati halaman 42 sampai 45. Mintalah pertobatan. Maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Pikiran ilahi itu juga bekerja di atas alam ciptaan, berbicara ke dalam hati manusia, dan menciptakan satu kerinduan yang tak terlukiskan terhadap sesuatu yang tidak mereka miliki. Perkara-perkara dunia ini tidak memuaskan kerinduannya yang dapat memberikan damai sejahtera karunia Kristus. Roh Tuhan memohon bersama mereka untuk mencari perkara satu-satunya, yaitu kegembiraan akan kesucian dalam Tuhan Yesus. Melalui pengaruh-pengaruh yang kelihatan dan tidak kelihatan, Juru Selamat kita senantiasa bekerja menarik pikiran manusia dari kesenangan-kesenangan dosa yang tidak memuaskan itu kepada berkat-berkat yang tiada batasnya yang dapat mereka peroleh di dalam Dia. Bagi semua jiwa-jiwa seperti ini yang dengan sia-sia mencari hidup minuman dari piala dunia yang retak ini, pekabaran ilahi disampaikan, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 17. Anda yang merindukan sesuatu yang lebih baik daripada yang dapat diberikan dunia ini, mengenal kerinduan ini sebagai suara Allah bagi jiwamu. Mintalah kepadanya supaya memberikan pertobatan, untuk menyatakan Kristus padamu di dalam kasih-Nya yang tak terbatas, dalam kekudusannya yang sempurna, di dalam kehidupan Kristus prinsip-prinsip hukum Allah, kasih kepada Allah dan manusia diterangkan dengan jelas. Kemurahan, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri adalah kehidupan jiwanya. Sementara kita memandang padanya, sementara terang yang datang dari Juru Selamat menerangi kita, kita akan melihat hati kita sendiri yang penuh dengan dosa. Mungkin kita membanggakan diri sendiri seperti yang dilakukan Nikodemus, bahwa kehidupan kita sudah benar, tabiat kita mulia, dan mengira bahwa kita tidak perlu lagi merendahkan hati di hadapan Tuhan seperti orang berdosa pada umumnya. Tetapi apabila kita melihat terang Kristus yang bersinar menerangi jiwa kita, maka akan tampak betapa tidak sucinya kita. Kita akan melihat motif-motif yang mementingkan diri sendiri bertentangan dengan Allah yang telah mencemarkan setiap tingkah laku kehidupan kita. Barulah kita mengetahui bahwa kebenaran kita sesungguhnya bagaikan kain yang usang dan kotor, dan hanya darah Kristus sendirilah yang dapat membasuh hati kita dalam teladannya sendiri. Seberkas sinar kemuliaan Allah, seberkas cahaya kesucian Kristus menembusi jiwa, membuat setiap noda kecemaran menjadi nyata sekali, dan membentangkan kekurangan dan keburukan tabiat manusia. Jiwa yang telah disentuh akan membenci rasa mementingkan diri sendiri, benci terhadap sifat cinta diri, lalu akan mencari kebenaran Kristus, karena kesucian hati ialah sesuai dengan hukum Tuhan dan sifat Kristus. Kebahagiaan sejati halaman 30-32. Apa yang salah dengan menunda-nunda? Pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Waspadalah terhadap menunda-nunda. Jangan lengah
membuang dosa-dosamu, serta mencari kesucian hati melalui Kristus. Di dalam hal seperti inilah ribuan orang telah tersesat dan memenuhi kebinasaan untuk selama-lamanya. Saya tidak akan berkata di sini betapa singkat dan tak tentu hidup ini. Tetapi ada satu bahaya yang mengerikan, satu bahaya yang tidak begitu dipahami, menunda-nunda menyerah pada bisikan roh Allah, memilih hidup di dalam dosa. Inilah penundaan yang sesungguhnya itu. Dosa betapapun kecilnya kita anggap, jika selalu dilakukan, akhirnya akan membinasakan jiwa. Apa yang belum kita taklukkan akan menaklukkan kita dan akan mendatangkan kebinasaan atas diri kita sendiri. Adam dan Hawa meyakinkan diri mereka sendiri bahwa di dalam perkara kecil seperti memakan buah pohon larangan itu tidak akan mendatangkan akibat yang mengerikan seperti yang pernah dikatakan oleh Allah. Tetapi perkara kecil ini adalah pelanggaran atas hukum Allah yang tak dapat diubah. Itulah yang memisahkan manusia dari Allah, lalu membuka pintu banjir kematian serta malapetaka atas dunia kita ini. Abad demi abad telah bangkit dari dunia ini ratapan yang tidak kunjung putus, dan semua makhluk menanggung akibat pendurhakaan manusia. Surga sendiri telah merasakan akibat pemberontakan melawan Allah. Bukit Golgota merupakan tugu peringatan dari pengorbanan yang menakjubkan yang mengharuskan grafirat atas pelanggaran terhadap hukum ilahi. Janganlah kita anggap dosa sebagai perkara kecil. Tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian atau penolakan atas anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri, yaitu mengeraskan hati, melemahkan kemauan, mematikan pengertian, bukan saja membuat Anda kurang ingin berserah, tetapi juga kurang mampu berserah terhadap bujukan Roh Suci Allah yang lemah lembut. Meski hanya satu sifat tabiat yang salah, satu keinginan yang penuh dosa, jika terus-menerus dilakukan dan ditimang-timang, akan merusakkan semua kuasa Injil. Tiap-tiap perbuatan jahat yang dimanjakan memperkuat jiwa tidak senang terhadap Allah. Orang yang menunjukkan kelakuan yang tak beriman, atau pendirian yang sama sekali tidak peduli akan kebenaran ilahi, akan menuai apa yang ditanamnya sendiri. Di dalam Alkitab tidak ada satu amaran yang lebih menakutkan melawan bermain-main dengan kejahatan daripada ucapan orang yang bijaksana, Salomo, bahwa orang berdosa tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Baca Amsal 5 ayat 22. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 35 dan 36. Minum kopi di kala hujan. Hujan mengalir hingga telaga. Anak baik, anak teladan, tentu jadi permata keluarga. Demikian renungan pagi kita. Kiranya Tuhan memberkati. Poka-poka. Horas.